Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Bahasa News. Ini media yang mengupas fakta tentang Aceh. Sebelum kita masuk lebih jauh ke cuplikan videonya, alangkah indahnya channel ini di subscribe, komen, share, dan like terlebih dahulu, biar dapat memberikan informasi kepada seluruh dunia kabar tentang Aceh. Republik Indonesia masih ada karena pemimpin Republik masih ada, tentara Republik masih ada, pemerintah Republik masih ada, wilayah Republik masih ada, dan di sini adalah Aceh. Republik Indonesia masih ada karena pemimpin Republik masih ada, tentara Republik masih ada, pemerintah Republik masih ada, wilayah Republik masih ada, dan di sini adalah Aceh. Siaran itu disampaikan dalam berita singkat dari Radio Rimba Raya pada masa perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Berita itu disiarkan melalui stasiun radio berkekuatan 1 kilowatt pada frekuensi 19,22 dan 61 meter. Berita kemerdekaan Indonesia pun tersebar ke berbagai negara tetangga waktu itu. Radio Rimba Raya yang monumennya diresmikan oleh Menteri Koperasi Bustani Arifin pada tanggal 27 Oktober tahun 1987. Terletak di Desa Rimba Raya, Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Bandar Meriah. Radio Rimba Raya berjasa sangat besar dalam menyebarkan berita tentang kemerdekaan RI. Sejak agresi Belanda yang kedua pada tanggal 19 Desember tahun 1948, peranan radio sebagai penyampai berita di tanah air sudah dilakukan oleh Radio Rimba Raya yang beroperasi di tengah hutan raya Gayau. Keterangan beberapa tokoh yang berjasa mendirikan Radio Rimba Raya yang kemudian dihimpun dalam buku berjudul Peranan Radio Rimba Raya terbitan Kanwil Depdikbud Aceh menyebutkan begitu besarnya kiblah radio perjuangan tersebut. Dalam buku itu diceritakan saat menyampaikan berita tentang kemerdekaan Republik Indonesia itu dapat ditangkap jelas oleh sejumlah radio di Semenanjung Malaysia, Singapura, Vietnam, dan Filipina, bahkan juga sampai ke Australia dan Eropah. Pada awalnya, selain mengudara untuk kepentingan umum, para awak radio ini juga melakukan monitor, mengirim berbagai pengumuman dan instruksi penting bagi kegiatan angkatan bersenjata. Siaran Radio Rimba Raya di tengah hutan belantara Aceh Tengah itu menampilkan 5 bahasa, di antaranya bahasa Inggris, Belanda, Cina, Urdu, dan Arab. Dalam tempoh 6 bulan mengudara, radio ini telah mampu membentuk opini dunia serta membakar semangat perjuangan di tanah air. Bahkan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui proklamasi 17 Agustus tahun 1945 diakui oleh beberapa negara manapun di dunia. Selain berita kemerdekaan RI yang diinformasikan, Radio Rimba Raya juga menyiarkan berita tentang kenduri akbar di Aceh. Waktu itu, Radio Rimba Raya setiap hari juga melakukan kontak dengan perwakilan RI di New Delhi. Berita-berita itu selain diterima langsung oleh petugasan di perwakilan RI di New Delhi, juga dikutip oleh Air India Radio dan seterusnya disampaikan ke alamat yang dituju. Ketika konferensi Asia tentang Indonesia digelar pada tanggal 20 sampai 23 Januari tahun 1949 di New Delhi, jam kerja Radio Rimba Raya diperpanjang karena banyaknya berita yang harus dikirim ke wakil-wakil Indonesia yang menghadiri konferensi tersebut. Sebagai pemancar gerilya, Radio Rimba Raya juga menyajikan acara pilihan pendengar dengan menghidangkan nyanyian-nyanyian rakyat yang dapat membakar semangat pejuang. Bahkan
merupakan satu-satunya sarana diplomasi politik Indonesia kala itu. Radio ini terus berperan sampai saat pengakuan kedaulatan RI oleh pemerintah Belanda pada tanggal 27 Desember tahun 1949 di Jakarta sebagai hasil konferensi meja bundar di Den Haag. Sebelum ditempatkan di hutan raya Bener Meriah, Radio Rimba Raya sempat berpindah-pindah untuk memperoleh posisi yang tepat dalam menyiarkan berita-berita dan pesan-pesan perjuangan. Di Kutaraja, sekarang disebut Banda Aceh, radio pemancar itu dipasang di Desa Cutku, 8 km arah selatan ibu kota tersebut. Penyiarannya dilakukan dalam sebuah gedung peninggalan Belanda di kawasan Penayung. Pemancar di Desa Cutku dan studio Penayung dihubungkan dengan kabel, dan selain itu juga disiapkan studio cadangan lain untuk mengantisipasi bila sewaktu-waktu Kutaraja direbut musuh. Pemancaran radio pada saat itu tidak sempat mengudara karena terjadi agresi militer Belanda kedua pada tanggal 19 Desember tahun 48. Dalam keadaan yang genting itu, tanggal 20 Desember tahun 1948, pemancar diberangkatkan ke Aceh Tengah dengan pengawalan ketat dan dirahsiakan. Daerah yang dituju ialah Desa Burnibius, Aceh Tengah, dengan pertimbangan lokasi itu dinilai strategis dan secara teknis dapat memancarkan siaran dengan baik. Rencana pemasangan radio di Desa Burnis ternyata tidak dapat dilakukan. Risiko yang sangat berat dan karena pesawat-pesawat Belanda terus mengintai. Dengan mempertimbangkan risiko mungkin terjadi, pemasangan radio akhirnya dialihkan ke Rimba Raya, Kecamatan Timbang Gajah, Kabupaten Bener Meriah. Pemasangan radio Rimba Raya dilakukan oleh W. Sekur dengan Letnan 1 Chandra Sersan Nagris. Keduanya berkebangsaan India. Sersan Samsuddin dan Abu Bakar berkebangsaan Pakistan, serta Letnan 1 Abdullah berkebangsaan Inggris. Mereka adalah tentara Inggris yang bergabung dengan sekutu, kemudian membantu perjuangan kemerdekaan Indonesia. Untuk mendapatkan peralatan radio, Komando Tentara Republik Indonesia Divisi Gajah 1 dari Malaysia bekerjasama dengan Raja Penyelundup Asia Tenggara, Mayor John Lee, pada masa agresi Belanda. Perangkat radio dan kelengkapannya itu diselundupkan dari Malaysia melalui perairan Selat Malaka menuju Sungai Yu, Kuala Simpang, Aceh Tamiang. Menurut beberapa tokoh pejuang kemerdekaan lainnya di Aceh, seperti yang diungkapkan Tengku Ali Bachah Tarsha, peranan radio Rimba Raya sangat besar dalam sejarah mempertahankan kemerdekaan tanah air. Hingga tahun 1950, Radio Rimba Raya masih mengudara. Radio Rimba Raya selain menyampaikan berita kemerdekaan, RRI Banda Aceh juga berperan penting dalam berbagai pemberitaan. Kini, Radio Rimba Raya hanya tinggal kenangan. Jalan menuju ke Tugu Radio Rimba Raya di Desa Rimba Raya, Kecamatan Timbang Gajah, tidak terurus. Tugu itu kini hanya sebatas monumen dengan lokasi sekelilingnya yang tak terurus. Butuh perhatian pemerintah untuk melestarikan salah satu tonggak sejarah yang penting berdiri di Republik ini. Sampai kini pembangunan sarana dan prasarana Tugu Rimba Raya masih sangat kurang dengan perawatan seadanya. Simbol perjuangan kemerdekaan itu kini hanya sebuah tonggak sunyi di belantara Gayo. Sementara itu, RRI Radio Rimba Raya ini yang ada di Bener Meriah untuk pertama kalinya menyiarkan acara Gayo Menyapa dari ruang studio di Jalan Ujung Nangka, Redelong, Bener Meriah pada Senin 17 September 2018 pagi. Mengiringi dialog Gayo Menyapa yang berlangsung interaktif itu, juga diudarakan pertunjukan musik dan puisi secara live oleh rangkaian Bunga Kopi
terdiri dari personil Yasin Burhan, Yoyo Hamis, dan Yopi Semong. Demikian cuplikan video kita yang memberikan informasi tentang sejarah Aceh di Bahasa News. Semoga dapat memberi manfaat dan faedah untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.